of some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear. I feel the end and it's near. The day of reckoning's here. The sound of deafening fear. Selamat siang teman-teman. Pertama-tama saya juga ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi rekan-rekan muslim yang menjalankan. Nah, kita sekarang hari kedua di Madiun ya. Oke. Nah, kemarin mungkin kalau video sebelumnya kita shift suasana malam, kita kepengen lihat siangnya, sekalian sekilas pengen edukasi dan sharing sistem filter dan sistem kolam di Wingkoi Pond di Madiun. Nah, yang pertama memang saya ingin sharing teman-teman, air ini belum bening maksimal, maksimal karena ini baru running dari kedua. Dan kemarin kita juga sehari sebelum itu kita kasih clay mineral water. Oke, fungsinya buat apa itu Pak? Sebetulnya intinya kalau kita mungkin kalau di manusia itu untuk vitamin lah, vitamin air. Ada ya kok ya ternyata. Ada. Dan kita memang baik kolam lama maupun kolam baru itu selalu kita lakukan secara berkala, treatment pakai clay mineral water. Nah, sebetulnya bukan sekali lagi terus merek clay yang terbaik atau apa, enggak, kebetulan kita pakainya itu. Tapi kalau teman-teman mau pakai merek-merek yang lain, apapun itu, ada JPD juga, ada merek lain yang import dari lokal, ya yang penting intinya fungsinya yang untuk merawat air. Intinya seperti itu. Nah, makanya air sedikit agak berkabut dikit, tapi sudah lebih penting dari kemarin malam. Kalau kamu lihat dan teman-teman perhatikan, padahal ini baru hari kedua. Nah, nanti biasanya masuk hari kelima sampai 7 hari, itu baru benihnya benar-benar maksimal. Udah maksimal. Nah, sambil menunggu juga proses mekanik dan biologis di filter yang nanti kita akan review. Jadi otomatis baru kemudian kita masukin ikan-ikannya. Nah, sedikit saya flashback lagi, kolam ini ada dua, sisi kanan dan kiri. Kapasitasnya per kolam ini masing-masing 8 tonase. Jadi kalau dua kolam ini kurang lebih 16 tonase. Dengan kapasitas filter 40%. 40%. Kita bikin rendah, lebih rendah dari kolam, karena ini menjadi salah satu akses juga dari ruangan ini menuju ke ruang futsal ataupun sebaliknya. Sehingga pertimbangan kita tidak akan makan tempat terlalu banyak, pengaturannya pun enak, estetikanya juga enak, tidak terlalu tinggi kaku sehingga akhirnya kalau filter kebayang dibuat segini juga. Nah, kita misalkan mau ke sana mesti harus naik dulu terus turun kan nggak enak gitu. Kalau seperti ini, decking kayunya ini kita lagi buka karena kita mau review. Ini seperti seolah-olah kayak jalan biasa aja kalau dari decking kayu. Ya, nah selain itu kemarin mungkin kita sudah bahas juga fungsi-fungsi dari skimmer, fungsi-fungsi dari output air terjun maupun output arus, kemudian aerasi yang ada di kolam ataupun aerasi nanti yang ada di filter, kemudian sistem-sistem panel-panelnya, pencahayaannya, lampunya. Kalau tanaman potnya yang ada sekitar 5 titik ini memang dalam pemesanan, jadi memang beliau cukup tinggi seleranya. Kemarin kita sodori beberapa tanaman bonsai yang biasa-biasa, istri beliau minta yang kualitasnya grade-nya lebih tinggi. Nah, masalahnya teman-teman memang saya mengakui bahwa saya di dunia bonsai pun ini masih awam. Jadi maksudnya preferensi untuk saya tanaman bonsai ini juga belum sebanyak koi. Tapi kita nanti akan berusaha carikan, sepulang dari sini akan carikan yang terbaik lah. Seperti itu. Nah, yuk kita sekarang review untuk filternya teman-teman. Sekali lagi, karena ini sistem filter lebih rendah dari kolam koi, makanya kita pakai yang namanya water leveling. Water leveling kayak kemarin. Kita udah pernah jelaskan supaya mungkin ini siang lebih jelas. Nah, water leveling ini adalah untuk mengontrol air apabila terjadi mati lampu, mati pompa dan lain-lain. Dia tidak meluber ke chamber atau ke filter sehingga nanti filternya meluber kemana-mana. Seperti itu. Nah, kalau dia normal, ketinggian air keluar water leveling ini dengan air kolam ini sama, tapi nanti kalau mati dia akan ketahan kurang lebih sampai di sini. Intinya nggak akan sampai luber keluar lah, apalagi luber di filter. Nah, ini kalau dari dalam kolam ini masuknya ke bagian mana kok? Dari bottom drain. Bottom drain. Ya. Oke, dia sistem flow up seperti itu. Nah, kita tutup dulu balikin ya. Sekarang kita review chambernya. Mungkin orang dari sana saya masuk ke sini biar lebih simpel. Nah, inilah sistem standar dari glass. Jadi sekali lagi teman-teman mohon untuk tidak usah membanding-bandingkan dengan yang lain, karena saya yakin setiap kontraktor, setiap pembangun kolam, setiap pemborong kolam itu punya standar dan pakem yang berbeda-beda. Yang berbeda-beda kok. Nah. Jadi kalau teman-teman nonton di Glass Channel ya inilah gitu loh. Terus nanti jangan tanya bagus mana, jelek mana, jangan lah. Ibaratnya udah, kalau saya pun kalau referensi ke
baik itu kontraktor kolam, penghobi koin, senior-senior saya selalu ambil yang positif-positifnya, nggak pernah bilang itu jelek, itu bagus. Ya teman-teman tinggal cocok yang mana. Oke. Nah, sistem Big Blast itu selalu ada 2 mekanik, 2 biologis, itu minimal. Oke, Ya, nah, paham. di sini chambernya 5. Yang pertama ini sikat brush. Sikat brush. Ya, sikat brush itu fungsinya adalah sebagai mekanikal pertama yang menyaring kotoran hat dari skimmer maupun bottom blade sebelum menuju ke filter selanjutnya. Oke. Ya, jadi sekali lagi sikat brush ini nanti adalah yang sering di backwash. Bisa seminggu 2 kali, bisa 2 hari sekali, bisa setiap hari, tergantung nanti jumlah populasi ikan dan tingkat Kasih makan ikannya. gitu loh. Jadi jangan nanti nanyanya, Pak, kolam saya enaknya backwashnya berapa kali ya? Aduh, kadang tuh saya dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang contoh ya. Contoh kemarin ada yang di YouTube saya sampai komen, sampai bingung mau jawab. Pak, kolam saya sudah jalan sekitar kurang lebih 5 bulan, kok airnya masih begini, kenapa ya? Coba saya suruh jawab apa coba? Saya terus suruh membayangkan, terus bisa melihat kolamnya dia, bisa melihat sistem filternya dia, bisa melihat juga kualitas sumber airnya dia, terus saya langsung jawabannya ini Pak. Saya nggak sesakti itu. Nah, gitu loh. benar. Makanya sekali lagi mohon maaf, saya juga tidak melayani konsultasi karena memang masalah tiap kolam itu kompleks. Dan bisa macam-macam juga masalahnya. Yang lucu ya Norma, saya sering bingung. Sering sekali ada di WA, terutama paling banyak, sampai mohon maaf sekali saya akhirnya nggak balas, karena kalau dibales itu nggak berhenti-berhenti. Nanya lagi yang lain, sekali lagi bukan saya nggak mau, tapi saya ingin mendidik teman-teman supaya lebih mau punya niat belajar dan lebih aktif. Silakan searching di playlist kita, itu banyak sekali edukasi dan sharing, bahkan di channel YouTube lain juga banyak. Oke. Zaman sekarang ini enak sekali, bandingin kalau zaman saya 13 tahun yang lalu. Wah, susah itu cari referensi. Keluar kota, terbang, naik pesawat atau naik mobil untuk belajar, saya niat gitu loh. Nah, mohon maaf, makanya yang nanya-nanya seperti itu, saya terakhir-terakhir itu sudah tidak mau bales, karena ya mohon maaf sekali lagi, kalau saya bales nggak berhenti-berhenti. Nah, jadi anehnya bikin kolamnya nggak sama kita, buat kolamnya nggak sama kita, ada masalah, kita yang suruh cari solusinya kan. Benar. Dan kita pun juga mau ngasih masukan juga takut salah juga kok, daripada ntar kenapa ke ikannya. Ada satu WA itu saya sampai ngomong begini, Pak, Bapak ini bikin kolam barusan selesai katanya, barusan selesai seminggu, terus kolamnya problem, ada bocor, airnya nggak bisa bening. Nah, kenapa nggak kontak pemborongnya? Jawabannya si pemborongnya sudah pulang, Pak, ke daerahnya. Nah, memang ini sudah pulang, nggak ada WA, nggak ada telepon. Nah, Aneh kan gitu loh. harusnya ada tanggung jawab juga. Jadi kadang saya tuh jujur aja gemes dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, karena saya pun kalau ada masalah, saya nggak mungkin repoti kontraktor lain juga gitu loh. Kalau saya ada masalah, saya juga konsultasi, oke, dengan senior saya, dengan yang ibaratnya kita selama ini berhubungan, baik mengenai bahas sistem kolam, pipa, dan lain-lain. Tapi intinya teman-teman, cobalah untuk lebih punya inisiatif dan jangan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terkadang kita tuh nggak bisa gitu loh, untuk menjawab dengan hanya kata-kata tulisan itu nggak bisa seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan, saya ulangi, media sikat brush ini adalah media mekanik pertama yang fungsinya menyaring kotoran hat atau kotoran paling kotor sebelum ke chamber-chamber filter berikutnya. Oke. Ini yang di backwash setiap periode tertentu, seminggu 2 kali, 2 hari sekali, dan seterusnya. Nah, kemudian mekanikal kedua itu namanya jackmat. Jackmat nih teman-teman. Pakai importnya ASMR atau yang setara dengan Matala. Ini fungsinya selain juga lebih untuk menyaring kotoran hat yang berikutnya, bisa juga sebagai sebagian kecil rumah bakteri. Oh, udah bisa juga di situ. Sebagian kecil ya. Oke. Makanya ada beberapa pemborong kolam, dan saya pernah juga ke beberapa dealer di daerah Jakarta dan Jawa Barat. Ada yang isi chambernya semuanya full jackmat. Nggak apa-apa juga, itu kan sekali lagi pakemnya masing-masing. Oke. Gitu. Tapi kalau kita biasanya jackmat ini maksimal 2 chamber. tinggal kapasitasnya. Nah, yang ketiga masih jackmat. Oke. Yang tadi saya bilang fungsinya untuk menyaring kotoran hat dan sebagian kecil rumah bakteri yang positif tentunya. Yang nanti rumah bakteri itu akan menghasilkan bakteri-bakteri positif yang bisa mengolah amonia, nitrat menjadi yang air bersih lagi balik ke kolam. Oke. Kemudian chamber keempat ini kita pakai biostone atau batu apung bahasa familiarnya. Ingat catatannya teman-teman, batu apung. Beda. Bukan batu gombong atau batu
yang lain atau batu bata, saya nggak mau bahas itu sekali lagi. Oke. Dan jangan nanti habis ini nanya bagus mana, kita pakainya ini teman-teman simpulkan sendiri. Kalau mau ikut pakai ya silahkan, kalau enggak ya batu nggak bata apa-apa. lebih bagus, batu gombong lebih bagus, saya pasti pakai itu. Ini kan simpel. Oke. Sebetulnya kan kata-kata saya ini sudah bisa disimpulkan, nggak perlu nanya lagi yang melebar seperti itu. Nah, yang keempat ini biologis yang terbaiknya itu BioCube. Oke, pakai BioCube kalau nih. bisa lihat satu chamber ini kemarin kita habis sekitar 5 dus. 4 lebih ya, hampir 5 lah. Itu nominalnya berarti sudah 11 juta lebih sendiri. Makanya teman-teman bisa lihat kalau bilang mahal murah, sekali lagi lihat speknya. Soalnya kita yang pakai-pakainya juga media-media yang itu. Kalau saya mau ini kasih jaring nelayan semua atau media yang murah lainnya ya murah. Cuman kita nggak ngejas kalau jaring layang itu salah, nggak. Sekali lagi kan ada beberapa pertimbangan dan hal-hal yang tidak bisa disamakan dan tidak bisa dibanding-bandingkan. Gitu loh. Contohnya dalam hal maintainnya, dalam hal merawatnya jelas beda dong BioCube dengan jaring nelayan. Otomatis lebih mudah BioCube, lebih gampang BioCube, dan hasil rumah bakterinya pun dijamin lebih bagus, Lebih maksimal. Logika paling simpel gini teman-teman, ini impor dari Jepang. Jepang itu pabrikannya juga bukan kecil yang memproduksi BioCube. Kebetulan kita pakai merek ini ya, tapi ada yang sejenis-jenis ini mereknya macam-macam. Banyak juga. Tapi yang jenisnya seperti ini, itu di Jepang itu mereka invest itu ratusan miliar malahan untuk bikin pabriknya. Terus orang Indonesia dan netizen kadang yang suka, ya seperti itulah yang kamu menimbulkan sendiri. Ngomong katanya bagus yang murah katanya. Nah, Itu sih ya terserah lah. Kalau saya sih malas debat. Makanya saya garis bawahi sekali lagi. Kita pakai standarnya seperti ini. Teman-teman suka boleh dulu, nggak suka nggak apa-apa. Oke. Nggak usah komen, nggak usah milih, nggak usah membanding-bandingkan seperti itu. Ya. Terakhir BioCube. Nah setelah dari BioCube ini, chamber bersih air terakhir, pompa, kemudian UV dan lain-lain balik ke kolam. Oke. Nah, yang di chamber terakhir ini adalah air bersih yang diharapkan sudah menjadi air yang sehat, air yang bagus, yang bisa membuat kolam kita bening dan lain-lain. Balik lagi ke kolam. Ingat, bening saja belum tentu sehat, sehat saja belum tentu bening. Nah, yang kita kejar adalah sehat plus bening. Nah, itu sekali lagi makanya kita memakai ibaratnya pakem atau standarnya media-media seperti ini. Nah, kemudian faktor matahari yuk kita bahas bentar. Saya Boleh. juga jarang bahas. Jadi gini teman-teman. Ingat sekali lagi, saya mengingatkan, saya juga udah kasih tahu pertama. Kaca ini sebagian itu terkena sinar matahari langsung. Namanya sinar matahari ketemu air, kaca pasti berlumut. Pasti ya, Pasti. Makanya saya selalu pesan maintain-nya harus diperhatikan. Nanti kita akan beliin sikat kaca yang untuk akuarium tapi yang tebal. Karena ini kan kacanya 14 mili. Oke. Yang pakai magnet dulu ya. Oh iya, pengen di akuarium, cuman khusus ada kolam. Ya, betul. Nah, tipsnya adalah ya sering-sering dibersihin. Jadi jangan nunggu lumutnya numpuk banyak, tebel sampai kotor sekali baru dibersihin, susah. Keluar dikit nih, orangnya harus ada yang merawat. Makanya kan saya bilang kalau bikin kolam dengan kaca harus ada orang yang maintain atau merawat, terutama kacanya selain biasanya. Nah, kamu lihat di bagian bawah sini, ini lumutnya udah mulai tumbuh, padahal hari kedua. Tuh. Tapi ini masih lumut tipis. Digesut pakai magnet itu nanti bisa hilang. Oke, daripada ntar nempelnya udah keras, mending langsung Betul. pelan-pelan Nah, sehari. juga dalam perjalanan nanti setiap sisi kaca kita kasih magnet satu. Kalau ada pasir-pasir di dasar itu adalah sisa dari clay mineral water. Oh iya, oke. Nah, dan teman-teman, jadi nanti itu juga jangan khawatir. Setelah ada ikan masuk, biasanya sama ikan itu kadang iseng dimakani, kena kibasan ekor atau pergerakan ikan, nanti kesedot ke bottom drain, masuk ke chamber ikan. Vlog terakhir nanti kita akan bawa ikan dari Semarang Beliau yang sudah cukup banyak, 20 ekor ada. Kita nanti akan masukin di ikan Beliau. Nah, yang pasti sesuai dengan target, karena beliau waktu awal bikin sudah ngomong sebelum hari raya Lebaran, kepengen kolam itu udah beres dan isi ikan dan bisa kasih makan. Supaya nanti saudara-saudara yang ngumpul bisa menikmati bareng. jadi satu hiburan dan satu spot favorit di rumah ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada beliau bersama tim Kota Madiun yang sudah mempercayakan pembuatan kolamnya ke Facebook. Dan semoga untuk Kota Madiun ke depan kita bisa menghadirkan karya-karya yang terbaik juga untuk kolam-kolam koi kesayangan maupun ikan koi. Nah, sekali lagi terima kasih sekali yang sudah banyak mendukung. Jangan lupa dukung channel kami, like, comment, subscribe, dan sampai ketemu di video berikutnya.